Pak Bos, memang tidak bisa, kita bisa coba ke negara lain. Mungkin masih ada harapan. Maaf, Tuan Utama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Anda hanya punya waktu 3 bulan lagi. Terima kasih. Sudahlah. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Ayah, aku bawa cucu ayah. Aduh, Risa kecil. Kalau dihitung-hitung, 20 tahun. Wulan, siapkan saja. Kita pulang. Pak Bos, maksud Bapak? Utama Group bisa tanpa pemimpin. Berita kami, konglomerat Utama Rizky, akan segera pulang. Apa tujuan pulang beliau? Ikuti penjelasan reportaj kami. Pak Utama, apa tujuan Anda pulang kali ini? Bu, kok konglomerat Utama milik banget sama Ibu? Aku pulang kali ini untuk menebus penyesalan masa lalu. Apa? Indah, dengarkan aku baik-baik. Aku bilang lagi, berlutut seberapa lama pun, asalkan menikahi si pecundang itu, kamu tak punya ayah lagi. Ayah tidak bisa membiarkan aku dan Fajar. Karena dia tak pantas untuk, apalagi untuk keluarga Rizky. Ayah, tanggal 15 bulan depan, kamu datang atau tidak, aku tetap menikahi Fajar. Hei dia! Jangan pernah kembali ke keluarga Rizky. Aku tak punya anak perempuan. Ayah, aku bawa cucu ayah untuk menemui ayah. Indah, aku ingat sudah kubilang, kalau kamu menikahi si pecundang Fajar, ku tak punya anak perempuan. Apalagi si pecundang kecil ini sebagai cucuku. Ayah, dia kan cucu kandung ayah. Kok ayah bisa bilang begitu? Enya! Tak mau melihatmu lagi. Apalagi si anak sialan. Anak dan cucunya sudah di negeri. Bu, kok melamun, Bu? Ibu kenal konglomerat itu? Aduh, dia kan konglomerat. Mana mungkin aku kenal. Ma, papalala. Ardi kecil pulang. Amalim, makan nasi box? Tadi aku baru ngobrol sama ibumu soal konglomerat itu. Sudah makan? Ya, sudah. Ya Tuhan ya, anakku bawa pacarnya. Iya. Nyonya Bos ini sudah bisa usi pelanggan ya. Aduh, Paman Lim, Paman kan tahu. Aku kan kesayangan ibuku. Ardi kecil, Paman Lim cuma bercanda. Siapa yang nggak tahu ibumu paling sayang kamu? Ardi kecil, kamu memang bangga lulus masuk universitas ternama. Tapi selama ini selalu ibumu yang susah payah membesarkan. Setelah lulus, balas budinya baik-baik.
Paman Lim dan para tetangga, aku pasti akan. Sudah, jangan tekan anakku. Laras kecil, kenapa hari ini ada waktu datang bareng adik kecil? Tante, aku... Ini semua gara-gara si manja ini. Dia mau makan mie masakan tante. Iya. Asal Laras kecil mau, tante bisa masakin mie apa saja. Kamu mau makan apa? Aku makan. Sudahlah, kalau kamu yang penting kenyang. Bu, sebenarnya siapa anak kandungmu? Pak Utama. Konglomerat Utama, Anda sudah 10 tahun lebih tak pulang. Apakah Anda pulang karena alasan yang gereja untuk mencari keluarga? Ya, saya kembali kali ini untuk mencari keluarga. Konglomerat Utama, Anda benar punya keluarga di sini? Belum pernah Anda sebutkan. Putri dan cucu saya ada di sini. Saya kembali kali ini untuk mencari mereka. Belum pernah dengar Putri dan cucu konglomerat ada di sini. Sepertinya konglomerat utama melindungi mereka dengan baik. Melindungi? Sejak kapan saya melindungi mereka? Mungkin Anda belum tahu, konglomerat utama kembali ke sini. Mencari keluarga hanya salah satu tujuan. Tujuan lainnya adalah agar cucunya mewarisi kekayaannya. Wah, aset 100 triliun. Ya ampun. Katanya konglomerat utama kaya raya. Utama Grup saja sudah punya aset 100 triliun. Sepertinya akan ada konglomerat muda baru. Semua. Di asisten Wulan mungkin kurang jelas. Walaupun saya berniat, tapi belum diputuskan. Kalau cucu saya tidak mampu, dia tidak pantas. Saya tidak akan sembarangan menyerahkan Utama Grup kepadanya. Terima kasih. Maaf semua. Konglomerat utama baru kembali. Belum sempat istirahat. Informasi selanjutnya akan diumumkan di konferensi pers. Terima kasih. Permisi. Pak Bos, tadi di depan media, apa saya bicara terlalu banyak? Tadi di depan mereka, kamu tak seharusnya bilang begitu. Nggak perlu. Tapi saya... Bu Indah dan anaknya masih di Kota Samudra. Ya, Pak Bos. Menurut penyelidikan kami, Nona Indah dan putranya, Ardi Putra, masih tinggal di Kota Samudra. Cari mereka. Baik, Pak Bos. Ayo. Kamu ini ya, pelan-pelan, nanti luka. Laras, kamu kan anak konglomerat. Makanya ngapain buru-buru? Nggak ada yang rebutan. Dasar bocah, ngomongnya kok gitu. Laras kan jarang kesini, ngapain makan banyak? Betul, soalnya mie tante enak banget. Sejak terakhir kali makan, aku nggak berhenti mikirin. Belajar dari Laras dong, ngomongnya manis banget. Laras ya, nanti kalau mau makan datang aja kapan aja. Nggak usah nungguin bocah ini. Meskipun keluarga Ardi nggak sekaya keluargaku, tapi sangat hangat. Ayahku bisa berkomunikasi seperti ini. Pasti bagus. Tante, nanti aku pasti sering mampir. Baik, nak. Tante selalu menyambutmu. Karena kamu suka banget mie ibuku, mending kamu datang tiap hari. Aku temani makan ya. Siapa suruh temani? Aku datang sendiri aja. Ya sudah, kamu yang bilang ya. Nanti jangan nyesel. Warung mie indah sepertinya di sini. Aduh Laras, kamu datang kapan saja boleh, biarkan dia. Bu, di sini kan cuma kita bertiga. Jadi aku yang jadi orang luar ya. Untung kamu sadar. Halo, mau pesan apa? Pak. Paman Pagas. Anda ayahnya Laras ya? Halo, saya. Siapa kamu? Beraninya mau jabat tangan? Pak, ngapain sih?
Napain apanya? Aku kan sudah bilang, cepat putus sama anak ini. Kamu ini putri Bagas Laras, juga putri sulung keluarga Laras. Dasar kampungan miskin, gak pantas buat kamu. Apalagi buat keluarga Laras. Kebetulan Tuan Kevin datang. Di depan dia, nyatakan sikap. Kevin muda! Dia nggak pantas buatmu. Apalagi buat keluarga Rizky. Nggak bisa. Aku nggak bisa biarkan Laras mengalami hal yang sama denganku. Pak, Ayah Laras, mungkin Anda salah paham. Kamu cuma pemilik warung sederhana. Di sini, kamu nggak berhak bicara. Bu, nggak apa-apa. Bu, nggak apa-apa, jangan khawatir. Beraninya sentuh ibuku. Beraninya sentuh ibuku. Aku sentuh ibumu, kenapa? Dasar rendahan seperti kalian. Masih mau cari jodoh kaya. Lihat saja dirimu itu. Kamu pantas untuk Laras kecil. Kevin Wijaya, kau boleh hina aku. Tapi jangan sentuh ibuku. Jadi anak yang berbakti. Keluarga miskin sepertimu, nggak pantas pun untuk mengangkat sepatu ayahku. Kamu pikir punya uang bisa sombong? Dengar ya, uang bisa beli harga diri, tapi tak bisa beli hati. Hati? Harga diri? Konyol sekali. Orang sepertimu tak pantas punya harga diri. Kevin Wijaya, cukup! Dengar ya, aku tak akan bersamamu Ardi, bukan seperti yang kamu katakan. Dia masuk universitas berkat usaha sendiri. Di kampus, dia juga peringkat 1 di jurusannya. Laras, di saat begini, kamu masih membela anak ini. Kamu sepertinya lupa siapa dirimu ya. Mahasiswa lulusan seperti dia, setelah lulus, hanya akan jadi budak kita. Diam! Dia pasti akan sukses. Belajar ya. Mungkin bisa membuat orang kaya, tapi takkan mengubah orang sepenuhnya. Orang sepertinya, seumur hidupnya pun, takkan bisa menyamai ketinggian keluarga kita. Kevin Wijaya, selain mengandalkan ayahmu, apalagi kemampuan. Tanpa ayahmu, kamu tak pantas berdiri di sini. Apa katamu? Cari mati ya? Kevin muda benar. Kalaupun anak ini nanti jadi hebat, itu kan nanti. Aku tak punya waktu menunggunya. Jangan meremehkan anak miskin. Ayah, cukup! Aku lupa bilang, Kevin muda sekarang hebat. Paman besar Kevin muda sekarang di Utama Group. Dia pejabat senior Utama Group. Dan konglomerat segera kembali ke kota Samudra. Keluarga Wijaya akan bangkit dan akan tak tertandingi. Apa katamu? Bokah, sumpah sekarang juga. Mulai sekarang, jangan ada hubungan lagi dengan Laras kecil. Mimpi saja. Lihat saja, masih keras kepala. Baik, kita lihat saja. Nanti masih bisa keras kepala enggak? Mau apa? Bocah, kalau nggak setuju, warung rentak ibumu ini ku hancurkan. Baiklah, kalau gitu, lihat baik-baik. Lia. Kenapa? Untungmu sakit ya? Kalau gitu, mati saja. Dasar brengsek! Ayah, kenapa begini? Ayah kan tahu siapa Kevin Wijaya. Kenapa ayah malah bantu dia menindas Ardi? Laras kecil, kamu tahu apa? Kevin muda itu siapa? Lalu si Ardi ini siapa? Kalau sama Ardi, hanya akan merusakmu. Ayah, cuma peduli untung. Gak peduli perasaanku. Dengar ya, aku gak akan ternas sama dia. Ayah, kok laku? Ini demi kebaikanmu. Berani macam-macam lagi. Aku nggak segan lagi. Paman Pakas, Laras kecil cuma bingung. Biar saya pujuk dia. Kevin Wijaya, jangan harap. Aku, Larasati, walau mati, gak akan pernah sama kamu. Larasati, jangan nggak tahu diri. Selama ini,
Aku brengsek. Pak Bos, gak sabaran ya? Dulu kamu ngomong sembarangan di media. Aku belum ngomongin kamu. Sekarang kamu malah... Pak Bos, jangan pura-pura. Aku sudah ikut Bapak sejak umur 15 tahun. Masa aku gak kenal Bapak? Bapak itu mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Padahal sebenarnya Bapak khawatirkan Nona Indah dan Tuan Ardi muda. Tapi masih pura-pura gak peduli. Omong kosong. Pak Bos, meskipun aku belum pernah bertemu Nona Indah dan Tuan Ardi muda, tapi kupikir seharusnya gak ada yang mau ayahnya dan kakeknya orang yang dingin. Ini salahku. Aku salah sama mereka. Pak Bos, kalau ada yang dipendam terlalu lama, bisa membuat sakit. Karena ada kesempatan untuk menebusnya, kenapa tidak coba? Kamu benar. Aku tak akan lari lagi. Aku akan beri mereka yang terbaik. Apalagi Ardi kecil. Dia cucu utama Rizky. Aku akan baik. Aku akan menjadikannya pemimpin utama grup. Inilah Pak Bos yang aku kenal. Pak Bos, sudah sampai di restoran Nona Indah. Pak Bos, baru kali ini lihat Bapak sepanik ini. Cukup, turun. Indah, Ardi. Aku datang. Pak Bos, sepertinya ada yang bikin ulah di restoran Nona Indah. Cari mati. Tim keamanan, segera siap. Ancaman tingkat 1, semua berkumpul. Orang cari mati selalu banyak. Kevin, kamu gila. Kamu mau apa? Gila. Ini baru permulaan. Kamu mau habisi keluarga kita? Keluarga Wijaya, jentikan jari saja bisa membuat kita bangga. Ayah ikut jahat. Di mana nurani ayah? Tahu nggak, menghajar orang miskin sepertimu. Aku bisa menghabisimu dengan centikan jari. Kubunuh kau! Menarik. Benar menarik. Kita lihat kepalamu yang lebih kera. Tahu? Botolku. Jangan! Siapa berani sentuh cucu saya? Lepaskan! Tuan muda nggak apa-apa. Tuan muda. Tua bangka. Jangan ikut campur. Kalau nggak awas, aku ambil semua benda tua di badanmu. Lancang! Jalang! Berani kau pukul aku! Berani lagi lancang, bukan cuma dipukul. Seumur hidupku, baru kali ini ada yang berani bicara begitu padaku. Tangkap wanita ini. Ikut Kevin muda! Sebaiknya jangan cari masalah denganku. Ma. Dia beneran kakekku? Indah. Indah. Ngapain kamu kesini?
Dasar, malah ketemu lama. Memangnya aku nggak ada, hah? Kalian orang miskin, benci banget. Dasar si Putra. Kalau ibumu mau cari pria, cari yang sehat-sehat aja. Malah cari kakek sakit-sakit begini. Kenapa? Mau nunggu dia mati, biar bisa warisi hartanya. Lancang. Tampar! Aku sudah peringatkan kamu. Jaga mulutmu. Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Baik. Dasar jalang. Beraninya. Dan kalian sekeluarga, tunggu saja. Semua. Siapapun jangan harap hidup tenang. Beraninya lancang pada bos dan nona. Hari ini koneksi besar pun percuma. Siapapun datang pun percuma. Ayo, lanjutkan. Tiap kamu bicara, kamu akan kutampar. Biar kulihat sekeras apa mulutmu. Siapa sebenarnya kakek ini? Kok familiar ya? Ardi, nggak apa-apa. Kamu nggak terluka kan? Aku nggak apa-apa, tenang. Celak. Kamu. Gila! Benar-benar gila! Beraninya pukul Kevin muda! Tahu siapa dia? Aku sudah nggak suka sama kamu. Karena kamu diam, aku hampir lupa kamu. Tunggu. Dipukul. Dia ayah pacarku. Dengarkan Ardi. Ardi, aku kesini hanya ingin kau putus dengan Larasati. Tak mau masalah ini jadi serius. Tapi kelihatannya, masalah ini tak akan selesai mudah. Paman besar Kevin muda adalah petinggi utama grup. Statusnya tak bisa kalian sentuh. Kalau tak mau cari mati, sekarang langsung berlutut minta maaf pada Kevin muda. Bisa jadi, demi saya, Kevin muda mungkin memaafkan kalian. Keluarga Wijaya, saya tak bisa melawan mereka. Bu, kamu nggak apa-apa? Gimana? Kalian takut kan? Tapi hari ini aku sangat marah. Jangan harap kalian bisa selamat. Pak Bos, orang Anda nggak diatur ya. Kerabat orang Anda berani-beraninya menindas tuan muda sendiri. Dari penampilan kakek, dia sepertinya hidupnya pahit di luar negeri. Tapi utama grup sangat kuat. Aku tak bisa karena masalahku membuat kakek terlibat masalah. Ardi, kamu mau apa? Kakek, aku terlalu kuat. Ini semua gara-gara aku. Aku tak bisa menyeret kakek. Biar aku yang selesaikan. Berhenti! Kakek. Ardi, sekarang kakek di sini. Mu tak perlu urus ini. Mu cucu kakek. Kakek takkan biarkan kamu ditik. Hari ini kita lihat saja. Siapa berani sentuh sehelai rambut cucu kakek. Panggil orang. Kakek suruh kamu panggil orang. Telepon sekarang juga. Pamanmu dari utama grup itu. Panggil dia ke sini. Tua bangka, aku nggak salah dengar. Ulangi lagi. Pak Bos suruh ya panggil, jangan banyak omong. Baik. Kalau kalian cari mati, akan kuwujudkan. Awas kalian semua. Laras, masalahnya bisa jadi besar. Aku khawatir, kakek. Ardi, jangan khawatir. Kita hadapi semua ini bersama. Indah, selama ini aku minta maaf. Maafkan aku. Cuma maaf bisa menebus semua kesalahanmu karena mengabaikan kami? Aku tahu selama ini aku banyak berutang pada kalian. Aku mau menebusnya. Aku mau kembali ke kehidupan kalian. Menebusnya. Menurutmu bicara sekarang masih ada gunanya? Aku tahu kamu marah. Aku juga tak berharap kamu langsung memaafkanku. Tapi mohon beri aku kesempatan. Biar aku, kamu dan Ardi. Cepatlah, Direktur Utama segera tiba. Siapkan perusahaan ini. Tunjukkan wajah profesional kita. Jangan buat malu. Paman belok aku. Kevin, kamu kenapa?
Ada apa? Paman Indah, aku dipukul. Aku sudah sebut nama paman, tapi mereka malah cuek. Mereka bahkan bilang, walau paman datang, mereka tetap akan menghajar aku. Apa katamu? Siapa yang berani menindas keluarga Wijaya di kota Samudra? Direktur utama baru tiba sebentar lagi. Aku ke sana pasti sempat. Sekalian biar mereka tahu diri. Akibatnya menyinggung keluarga Wijaya. Kirim lokasimu sekarang. Aku langsung ke sana. Aku mau lihat sendiri siapa yang seberani itu berani menindas keluarga Wijaya di kota Samudra. Oke. Cut. Siap. Paman besarku sebentar lagi datang. Nanti saat dia tiba, kulihat saja masih sombong tidak kalian. Aku mau lihat pamanmu itu sehebat apa. Dasar si Chen, nanti kalau paman besarku datang, bukan cuma ibumu, warung rintikan ini akan kubuat tutup. Aku juga akan membuatmu tak bisa sekolah. Nanti, kulihat saja kalian makan apa, minum apa. Kevin, jangan sombong. Aku tak percaya tak ada keadilan di dunia ini. Keadilan? Di kota Samudra, keluarga Wijaya itulah keadilan. Lihat saja. Kakek, sekarang juga kakek cepat pergi dari pintu belakang. Kenapa pergi? Kakek kan selalu di luar negeri. Mungkin kurang tahu situasi di sini. Utama Group sangat berkuasa. Bahkan orang kecil pun bisa berbuat seenaknya. Nanti kalau orang Utama Group benar-benar datang, mungkin sudah terlambat untuk pergi. Ardi ternyata peduli padaku. Padahal aku lama tak peduli mereka berdua. Dia masih memikirkanku. Cukup! Berisik sekali. Indah, jaga anakmu. Kalau tak mau, akan kubuang anak ini. Ayah mau apa? Ardi kan cucu ayah, cuma sebentar saja, ayah tidak mau. Bawa pergi! Aku tak mau dengar suaranya lagi. Ardi, sayang. Mama bawa pulang sekarang. Kita nggak akan ke rumah kakek. Ayo. Selama ini, aku sebagai ayah dan kakek, apa yang sudah kulakukan? Kenapa dulu aku begitu dingin, begitu kejam? Sekarang mau menebusnya. Apa masih sempat? Kakek, kalau nggak pergi, nanti terlambat. Ardi, tenang saja. Hari ini siapapun datang pun percuma. Sekarang kakek sudah kembali, kakek takkan biarkan kamu dan ibumu sakiti lagi. Acting, tua pangka. Lanjut acting. Nanti kalau paman besarku datang, itu hari kematian kalian. Laras, kamu gak lihat situasinya. Cepat ke sini. Ayah, ini urusanku. Kamu... Nanti kalau Andi Wijaya benar-benar datang, dia juga harus berlutut di depan bosku. Cuma bisa omong besar. Paman besarku, meskipun bukan pemimpin utama grup, tapi dia juga mengatur puluhan ribu orang. Kalian saja sudah tak bisa melindungi diri. Masih berani omong besar. Bulan, aku tak mau lagi. Dari mulut orang ini ada suara. Baik, Pak. Jaga sikap, buka mulut. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja untuk giginya. Dihancurkan satu persatu. Hentikan! Aku mau lihat siapa berani sentuh keponakanku. Paman, akhirnya datang juga. Lihat, kakiku sampai berdarah. Beraninya kalian. Beraninya menindas orang keluarga Wijaya. Terus kenapa? Keluarga Wijaya sehebat apa? Dasar jalang. Sampai sekarang masih berani membantah paman saya. Dia pejabat tinggi Utama Group. Oh, Utama Group. Sepertinya bukan kamu yang berkuasa, kan? Lucu. Di Utama Group. Bukan aku yang ngatur. Memangnya kamu yang ngatur? Maaf ya. Suaraku di Utama Group justru lebih berat sedikit darimu. Ngapain ngomong sama dia? Jalang begini harus diberi pelajaran. Andy! Buka mata bajinganmu. Lihat baik-baik.
Bosku siapa? Director utama. Apa? Paman, kakek ini dia direktur utama grup. Kemana mungkin? Kok dia bisa ada di sini? Diam kamu. Berani bicara lagi, kamu akan tahu rasa. Pak Direktur, ini salah saya. Saya kurang ajar. Anak brengsek ini jadi lancang pada Anda. Pak Andi. Bukannya tadi Anda bilang di utama grup Anda yang berkuasa. Kalau begitu, kenapa Anda masih minta maaf pada Pak Bos? Pak Direktur, bukan begitu. Mana berani saya. Andy. Bagus. Bagus sekali. Ardi Putra, cucu saya. Keponakan kesayanganmu. Malah mau membunuhnya. Salah paham. Ini salah paham besar. Anak brengsek ini, mulutnya saja yang lancang. Mana berani? Pak Direktur benar-benar marah. Dasar Kevin, bodoh sekali. Kamu akan habisi aku. Dasar bodoh, selalu membuat masalah. Kamu tahu nggak masalah besar yang kamu buat? Kamu tahu nggak, kamu hampir habisi seluruh keluarga kita. Kakekku direktur utama grup. Pantas saja dia selalu misterius. Nggak nyangka dia. Ternyata direktur utama grup. Berarti Ardi Putra, cucu direktur utama grup. Cukup. Direktur utama grup terlalu kecil untuk menyambut orang sebesar Anda. Direktur utama, saya salah. Mohon beri saya kesempatan lagi. Saya janji tidak akan mengulanginya. Aku beri kau 5 detik. Kau dan keponakan kesayanganmu cepat menghilang dariku. Kalau tidak, bukan hanya dikeluarkan dari utama grup, aku akan membuat keluarga Wijaya lenyap dari muka bumi. Tamatlah. Benar-benar tamat. Kenapa? Yang Pak Bos bilang, apa Anda nggak ngerti? Ngerti. Udah ngerti. Ngapain masih bengong? Cepat pergi. Pak Bos, Anda biasanya tegas sekali. Ini bukan gaya Anda. Sudah 20 tahun. Akhirnya, aku bertemu Indah dan Ardi. Masa begitu kembali? Langsung membuatnya berdarah-darah. Katanya Anda nggak peduli mereka. Memangnya apa gunanya? Tergantung mereka. Mau memaafkanku atau tidak. Indah, aku tahu kamu masih dendam padaku. Kembali kali ini untuk membuat Ardi mewarisi utama grup. Apa? Tia, ternyata dia mau Ardi mewarisi utama grup. Sebenarnya ada apa ini? Mewarisi utama grup? Aku? Ini terlalu mendadak. Laras kecil itu pacarnya anak itu. Dan anak itu cucu konglomerat. Bahkan akan mewarisi utama grup. Kalau dipikirkan, berarti utama grup akan jadi milikku. Ardi kecil, kenapa masih bengong? Cepat setuju sama direktur utama. Ayah sungguh mengecewakan. Sekarang ini urusan Ardi Putra dan keluarganya. Apa urusan ayah? Dasar anak ini. Aku ini demi kebaikanmu. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Bu, apa pendapatmu? Tante Indah, setiap keluarga punya masalahnya. Aku tidak tahu kejadian di masa lalu. Aku kan masih muda, juga tidak berhak menilainya. Hari ini banyak kejadian. Tante, jaga kesehatan ya. Tenang, Laras kecil. Tante akan baik-baik saja. Sepertinya calon menantuku ini bagus juga. Ardi, aku duluan ya. Nanti aku cari kamu. Gadis ini memang bijak. Pak Utama, soal tadi saya sudah paham kira-kira. Jadi Pak, ada yang bisa saya bantu untuk Bapak? Kenapa belum pergi? Menunggu saya suruh pergi? Baik Pak, saya pergi sekarang. Aku tak akan biarkan Ardi mewarisi utama grup.
Tapi kalau Ardi kecil tidak bisa mewarisi utama grup, lalu siapa yang akan menjadi pewaris? Utama grup butuh pewaris. Itu urusanmu. Dulu kamu sendiri yang bilang Ardi tak pantas jadi cucu utama Rizky. Sekarang kamu malah mau dia warisi utama grup. Kamu pikir dengan satu kalimat bisa menghapus semua masa lalu dan semua luka yang kamu berikan pada kami? Ucapan saya dulu benar-benar melukai begitu dalam. Tapi sekarang, waktuku sudah tidak banyak lagi. Pak Bos, sekarang Nona Indah lagi marah. Lagi pula, kita sudah kembali. Kita pikirkan dengan matang. Kalau dipaksa, hanya akan membuat Nona Indah makin menolak. Tapi, waktuku sungguh sudah tidak banyak lagi. Utama grup memang butuh pewaris. Dan Ardi kecil adalah orang yang tepat. Baiklah, akan saya lakukan. Indah, aku harap kamu bisa memikirkan masa depan Ardi kecil. Jangan biarkan dendam kita yang dulu membuatmu buta. Mikirkan masa depan Ardi kecil. Waktu kamu membuang kami dulu, kenapa tidak memikirkan masa depan kami? Sekarang kamu tua, kamu kembali, kamu malah mau Ardi kecil warisi utama grup. Kamu pikir dengan begitu bisa menebus semua kesalahanmu? Iya, semua salahku. Makanya aku ingin menebusnya. Menebus? Kamu mau menebusnya pakai apa? Kamu tak ada kecil tumbuh. Kamu tak ada untukku saat aku paling... Sekarang kamu bilang mau menebus. Apa semua bisa kembali seperti semula? Utama Rizky, kamu egois sekali. Iya. Aku memang egois. Tapi utama grup itu jerih payah seumur hidupku. Aku tak mau itu jatuh ke tangan orang lain. Ardi kecil, cucu tunggalku. Juga satu-satunya waris utama grup. Utama Rizky, dengarkan aku. Ardi kecil itu anakku. Aku tak akan biarkan dia menjadi korbannya demi kepentinganmu. Utama grup itu obsesimu, bukan obsesinya. Aku tak mau dia menanggung bebanmu, apalagi mengulangi kesalahanmu. Soal ini, pikirkan lagi ya. Aku pergi dulu. Bu, pinggang ibu sakit. Biar aku yang beres. Ardi, kamu gak marah sama Mama? Mama ngomong apa sih? Lagi pula, Mama yang putuskan untukmu. Bu, ayah meninggal dini karena terlalu lelah. Sejak aku ingat-ingat, selalu ibu yang merawatku dari kecil. Jangankan utama grup, kalaupun semua harta dunia ditaruh di depanku. Bu menggeleng, aku takkan meliriknya. Ardi, bukan Mamah gak mikirin kamu. Mamah cuman gak mau kamu mengulangi kesalahan kakekmu. Dulu dia membuang kita. Tiba-tiba kembali minta kamu warisi utama grup. Mamah takut sekali dia punya tujuan lain. Bu, apapun yang terjadi, ku tetap anak Mama. Dan selalu mendukung Mama. Ayo, ayo. Laras kecil di kamar atas. Makasih, Paman. Gak ganggu kan? Gak ganggu. Kamu datang ke rumahku jadi lebih berwarna. Laras kecil gak berhenti membahas. Dulu dia sangat menentang kami. Setelah tahu aku pewaris utama grup, sikapnya berubah seketika. Kayaknya anak ini serius sama Larasati. Dia ini pewaris utama grup. Pewaris masa depan. Larasati kami sungguh beruntung. Langkah saja ke atas menemui dia. Aku tak akan ganggu kalian. Makasih, Paman. Ini benar-benar berkah dari langit. Laras, aku. Masuk, pintunya nggak dikunci. Kamu kesini? Laras, aku mau bicara.
Tentang usulan kakekmu kemarin, apa keputusannya? Aku juga nggak tahu. Ayahku berharap kamu mewarisi Utama Group. Lagi pula, Utama Group adalah konsorsium terbesar di negeri. Asetnya sangat besar. Mungkin hanya di platform seperti itu, kamu bisa memamerkan bakatmu. Kamu juga berpikir begitu? Enggak, aku nggak peduli soal itu. Aku peduli perasaanmu. Aku takut kamu akan tersesat. Laras, makasih. Dengan kamu di sisiku, semuanya jadi lebih mudah. Benarkah? Benar. Ardi, malam ini mau makan malam di sini? Ayah, ngapain sih? Aku kan peduli kalian. Arbi, makan malam di sini saja. Nanti aku suruh Butini masak lebih banyak. Kalau begitu, maaf merepotkan Paman. Gak repot. Lanjutkan. Ayahku ini ya, jangan diambil hati ya. Gak apa-apa, Laras. Makasih. Makasih sudah selalu ada di sisiku. Tak peduli apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu ada di sisimu. Pak Bos, saya hubungi spesialis sekarang. Jangan ditunda lagi. Nggak usah. Pak Bos, kenapa? Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Sudah cari banyak spesialis, tapi tak ada yang bisa. Memangnya sekarang bisa apa lagi? Tapi, Pak Bos, apa Anda mau menyerah begitu saja? Yang terpenting sekarang ada Ardi kecil segera masuk ke Utama Group. Bisa akan untuknya. Kalau dia masuk setelahku tiada, pasti banyak orang yang akan mengamuk. Pak Bos, Anda lihat sendiri kemarin. Nona Indah sangat tegas. Kecuali Anda sendiri yang bilang padanya. Kalau tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa, Pak Bos? Sebenarnya Anda khawatir apa? Bu Indah sekarang hanya penuh dendam dan kebencian. Kalau aku kasih tahu dia sekarang, aku khawatir. Pak Bos, Anda dan Nona Indah jelas masih peduli satu sama lain. Kenapa Anda tidak bisa melepaskan keangkuhan Anda? Apa Anda tidak ingin di sisa waktumu, Nona Indah bisa menemanimu? Mau dong. Mana mungkin gak mau. Kalau benar-benar ada hari itu, kalaupun aku sudah dikubur, aku akan... Tapi aku gak mau Bu Indah kasihan sama aku. Pak Bos, kalian ayah dan anak. Tak ada masalah ayah dan anak yang tak terpecahkan. Lagi pula, dulu Anda hanya terlalu ekstrim. Kalau aku tidak salah duga, saat Tuan Ardi mengalami musibah, Anda diam-diam membantu penyelidikannya, kan? Lagi pula, di pemakaman Tuan Ardi, Anda juga datang, kan? Kok kamu tahu? Aku sudah lama bersamamu. Namunnya kamu pikir aku tidak tahu apa-apa. Walaupun dulu Anda terlihat dingin, tapi diam-diam Anda terus menyelidiki kematian Tuan Ardi. Bahkan rela menggunakan kekuatan Utama Group. Di pemakaman Tuan Ardi, Anda berdiri dari jauh. Diam-diam melihat Nona Indah dan Tuan Ardi muda. Anda pikir tak ada yang tahu, tapi aku lihat. Anda jelas peduli mereka. Kenapa Anda berpura-pura dingin? Aku hanya tak tahu bagaimana menghadap mereka. Dulu aku yang menyakiti mereka. Mana mungkin aku sekarang berani minta maaf. Bos, lepaskan keangkuhan Anda. Nona Indah dan Tuan Ardi muda butuh maaf tulus dari Anda. Kan diam yang sombong.
Apa Anda mau pergi dengan penyesalan? Kamu benar. Saatnya melepaskan. Ardi, obat ini cukup untuk tante beberapa waktu. Nanti aku bantu masak obatnya. Kamu gak akan sanggup sendiri. Laras, makasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus gimana. Konyol, urusanmu juga urusanku. Lagi pula tante baik banget sama aku. Aku juga mau bantu tante. Nggak tahu juga. Sakit pinggang ibu sama ini. Kapan bisa sembuh? Melihat ibu menderita tiap hari, aku jadi sedih. Ardi, jangan buru-buru. Pasti tante akan sembuh perlahan. Kita kan terus mencari dokter terbaik dan obatnya. Asal kita nggak menyerah, pasti ada harapan. Laras, ada kamu, jadi tenang. Enggak. Tiap kali aku kesulitan, asalkan aku ingat kamu ada di sisiku, aku merasa semua bukan masalah. Aku juga. Ardi, kita berusaha bersama. Bukan cuma untuk tante, tapi juga untuk keluarga kita nanti. Baik, nanti kalau ibu sembuh, kita nikah. Ya? Aku mau kasih kamu keluarga. Baik, aku tunggu. Ardi, mungkin kita coba selesaikan masalah tante dan kakek. Lagi pula, mereka kan keluarga terdekatmu. Lagi pula, sakit tante, kalau ada bantuan kakek, mungkin akan lebih baik. Aku juga sudah mikirin ini. Tapi, ibu di kakek. Sudah bertahun-tahun dia tetap gak mau maafkan kakek. Mungkin kita mulai dari kakek dulu. Aku lihat dia sangat sayang tante. Cuma nggak tahu cara mengekspresikannya. Mungkin kita bisa minta kakek berinisiatif. Perlahan, luluhkan hati tante dari dendamnya. Oh iya. Laras. Pintar banget ya. Tentu saja dong. Yang penting nggak cuma pujian. Kamu harus beri aku hadiah. Baik, mau apapun aku kasih. Nanti kalau ibu sembuh, kita jalan-jalan. Cuma kita berdua. Nikmati saja dunia berdua kita. Oke, deal. Nggak boleh batal. Bukankah itu asisten kakek? Kok dia di sini? Asisten Wulan ini, dia sepertinya sehat. Kenapa tiba-tiba di rumah sakit? Dan dia juga terlihat sangat buru-buru. Ayo, kita lihat saja. Dok, benarkah tidak ada cara lain lagi? Kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh dan usianya sudah lanjut. Kami sungguh tak berdaya. Sebaiknya segera beritahu keluarganya. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan, mereka bisa menemani pasien. Ardi, pasien yang mereka maksud jangan-jangan kakekmu. Tuan Muda, kok kamu di sini? Kok bisa? Kakek bisa? Tenang dulu. Kita cari cara bersama ya. Tuan Muda, Tuan Utama tak mau kalian tahu. Dia takut kalian sedih dan lebih takut kalian benci dia. Benci dia? Mana mungkin aku benci dia? Aku hanya tak menyangka kakek... Ardi, ini belum terlambat. Kita bisa temani kakek. Setidaknya hari-harinya takkan sepi. Tuan Muda, maaf, ini salahku. Tak merawat Pak Bos dengan baik. Kapan kamu tahu? 1 tahun lalu. 1 tahun lalu? Kenapa tidak bilang pada aku dan ibuku? Pak Bos takut kalian sedih. Jadi, kalau dia mati, apa ibuku tidak akan sedih? Ardi, tenanglah. Wulan. Aku salah kenali. Kalau Pak Bos tahu, Tuan Muda khawatir padanya. Sampai emosinya begini, dia sangat senang. Sayangnya, kehangatan ini datang terlambat. Sudah ke rumah sakit besar? Waktu di luar negeri, sudah diperiksa oleh ahli luar negeri. Semua hasilnya sama. Jadi... Kok bisa begini?
Jangan ribut. Aku punya permen. Indah, bawa dia pergi. Benar-benar bikin pusing. Ayah, dia kan cucu ayah. Aku, Utama Rizky, tak punya cucu seperti itu. Siapa yang sudah 50-an masih bawa permen? Ardi, jangan sedih. Sebenarnya kakek selalu peduli kamu. Bulan? Medisnya aku bawa dulu. Tuan Muda, maaf. Aku hanya bisa memberitahumu begini. Arti, menurutmu, kemunculan asisten Wulan hari ini apa tidak terlalu kebetulan? Laras, ku tahu apa yang kamu pikirkan. Ini, aku hampir tahu semua alur ceritanya. Kamu sudah tebak? Asisten kakek tiba-tiba muncul di sini. Tujuannya agar aku tahu kondisi kakek sekarang. Ditambah perilaku kakek yang aneh di warung dan dia tiba-tiba tebak. Kakek memang tinggal sedikit waktu. Rekam medis ini asli. Meskipun asistennya tadi berakting, tapi ini seperti umpan. Siapa mau, ya tergoda. Dan aku, itulah ikannya. Kukira kamu gak sadar. Laras, aku tahu kamu khawatir. Tapi ada hal-hal harus kuhadapi. Lalu, apa rencanamu? Ku beritahu ibuku. Dia berhak tahu semuanya. Bu, aku sudah bawa obatnya. Laras juga datang. Tante masakin mie ya. Bu, jangan repot-repot. Ada yang mau ku bilang. Ada apa? Aku mau ke Utama Group. Apa katamu? Archie, kamu yakin sudah putuskan? Bu, maaf. Aku tahu ibu khawatir. Aku harus pergi. Alasan apa? Oh. Mana mungkin? Dia akan terlihat masih kuat. Kakek hanya pura-pura kuat. Dia tahu. Dia menderita penyakit parah. Waktu tak lama lagi. Dengan sifatnya, memang bisa saja dia begitu. Di. Ini alasanmu masuk Utama Group. Ya. Di sisa waktunya, berusaha sekuatku untuk membantunya. Tapi Adi, Utama Group itu lebih rumit dari yang kau kira. Salah sedikit saja, kau bisa hancur sehancur-hancurnya. Harus percaya anak ibu. Lagi pula, aku harus melakukannya. Tante Indah, aku tahu Tante khawatirkan Ardi. Tapi aku percaya dia. Dia yang terbaik. Dia pasti bisa. Tak kusangka kamu juga. Karena kamu sudah putuskan, ibu takkan halangi kamu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, ibu selalu mendukungmu. Bu, ada satu hal lagi. Apa? Soal ibu dan kakek, aku juga tahu sedikit. Tapi kalian masih saling merindukan. Banyak hal sudah berlalu. Ibu juga tahu sifat kakek itu. Mulutnya pedas, tapi hatinya lembut. Dan sekarang dia sudah menyesal. Lagi pula, dia hanya punya waktu sebulan atau bahkan kurang. Aku rasa saatnya untuk mengubah sikap ibu pada kakek. Tante, aku tahu aku tak berhak bicara ini. Tapi hubungan aku dan ayahku, Tante juga tahu. Semua yang dia lakukan dibanding kakek Ardi, bahkan... Tapi akhirnya, aku tetap harus panggil dia ayah, kan? Kalian berdua ya, malah mengajari ibu. Tenang saja, ibu tidak sesulit yang kalian kira. Bu, ibu mau kemana? Laras sudah datang. Ibu harus masak ikan. Oh ya, nanti kalian mau ke Utama. Bawakan dia juga satu mangkuk ya.
Ngapain kamu kesini? Aman, saya mau temui Laras. Saya mau bicara dengannya. Kamu mau cari Laras? Dasar kacang lupa kulitnya. Lihat saja statusmu sendiri. Kamu pantas untuk putriku? Aman, saya sungguh-sungguh cinta Laras. Saya akan baik padanya. Tolong beri saya kesempatan. Cukup! Orang sepertimu tak pantas menginjak ambang rumahku. Cepatnya! Jangan kotori pintu rumahku. Bagas Laras, beraninya kamu begitu padaku. Kamu cuma orang materialistis. Di matamu cuma ada uang dan status. Materialistis? Aku bisa di posisi ini karena bisa melihat orang tak berguna sepertimu. Kamu tak pantas menggendong sepatu putriku. Cepat, jangan muncul lagi di depanku. Bagas Laras, awas kau. Cepat atau lambat, akan kubuat kau menyesal. Masuk. Pak Bos, sudah beres. Apa yang beres? Pak Bos. Hati kecil. Ke sini. Kakek, bukannya kakek bilang beberapa hari lalu mau aku warisi utama grup? Kok baru beberapa hari, apa kakek sudah berubah pikiran? Enggak. Aku hanya khawatirkan ibumu. Ibuku sudah setuju. Benarkah? Benar. Indah. Ayah. Akhirnya kau panggil ayah. Kok kamu kesini? Sudah bertahun-tahun. Ayah masih suka menyimpan semua dalam hati. Indah, ayah. Waktu pemakaman Fajar Putra dulu, aku melihat sosok yang familiar. Aku tak berani berpikir apa itu ayah. Kalau bukan karena tadi di bawah, asisten Wulan memberitahu. Kamu akan sembunyikan ini sampai kapan? Aduh, Pak Bos, aku kan juga memikirkan Anda. Lagi pula, Nona Indah berhak tahu kejadian di masa lalu. Termasuk sebenarnya Anda sudah menerima Tuan Ardi. Juga termasuk saat Tuan Ardi meninggal kecelakaan mobil, Anda menyelidikinya diam-diam. Cukup. Jangan bicara lagi. Kenapa melarangnya bicara? Indah. Kalau asisten Wulan tak bilang, aku takkan pernah tahu. Ayah yang dulu selalu bilang suamiku itu pecut. Ternyata setelah suamiku meninggal, hanya bisa menangis, minum arak seperempat. Ayah Direktur Utama Grup. Di depan orang lain, ayah bisa terlihat tak terlukai. Tapi ayah adalah ayahku. Kakek. Kami berharap di depan kami, ayah bisa melepaskan semua pertahananmu. Maaf Indah, maaf. Ayah, maaf ini bukan untukku. Harusnya untuk ayah sendiri. Kalau bukan karena selama ini, kamu selalu memakai zirah, dingin seperti besi. Aku dan mana mungkin bertahun-tahun tak bertemu denganmu. Aku hanya tak mau kalian melihat kelemahanku. Laras, asisten Wulan, kita keluar dulu ya. Kurasa ibuku masih banyak mau bicara dengan kakek. Tuan Muda, Anda sudah siap mengambil alih utama grup? Kak Wulan,
Ada apa? Katakan saja. Dari sifat Pak Bos, sebelum dia pergi, dia akan bantu Anda urus semua yang bisa diurus. Tapi Pak Bos mungkin lupa, dia sudah di luar negeri lebih dari 10 tahun. Meskipun utama grup masih menganggapnya tuan, tapi sudah lama tak terkendali. Mungkin selama beliau masih ada, mereka tak berani macam-macam. Tapi begitu Pak Bos pergi, bahkan aku pun tak bisa menahannya. Jadi maksud Anda? Tuan muda, kalau Anda sungguh ingin menguasai utama grup, selama Pak Bos masih ada 2 hal yang harus Anda lakukan. Mohon jelaskan. Pertama, Anda harus segera memahami bisnis inti grup dan para petinggi, apalagi yang tidak puas dengan Pak Bos. Kedua, Anda harus mencari seseorang yang bisa Anda percayai sepenuhnya, sebaiknya di dalam grup orang yang berpengaruh untuk membantu Anda menetap. Makasih Kaulan. Aku pasti akan memikirkannya. Tuan muda, aku yakin Anda bisa. Lagi pula, Anda cucu Pak Bos, juga pewaris tunggalnya. Aset utama grup lebih dari 1.000 triliun. Karyawannya sendiri sudah ratusan ribu. Kamu sendirian pasti takkan bisa. Kan masih ada Kaulan. Cuman kita berdua juga belum cukup. Maksudmu? Kamu butuh setidaknya 1 orang yang kau percaya dan berkemampuan sangat hebat. Tapi selama ini aku fokus pada kuliah. Mana caranya menemukan orang seperti itu? Tunggu dah. Kadang kita buta pada hal di depan mata. Orang itu bukanlah orang asing, tapi ada di depan mata. Aku, Nona Laras itu sangat berbakat, tapi aku... Laras, mau bisa. Kita bersama, pasti bisa. Baiklah, aku akan bantu sekuat tenaga. Laras, makasih. Ini sudah seharusnya. Hari ini hari pertama kamu mulai kerja di kantor. Kakekmu itu pasti akan di depan semua orang mengenalkan kamu. Jangan gugup. Mah, waktu ujian masuk universitas, nggak dibilangin sebanyak ini. Mana bisa sama. Ujian masuk universitas itu gampang buatmu. Tapi masuk utama grup, itu kan pertama kalinya. Mah, aku kan ada Laras. Laras ya? Soal Ardi, aku serahkan padamu ya. Tenang saja, Tante. Ardi rajin dan pintar. Kalaupun di utama grup, dia pasti bisa berprestasi. Lagian, semalam Kak Ulan juga sudah beri petunjuk. Wah, baguslah. Kalian harus akrab dengan asisten Wulan. Dulu, banyak urusan kakekmu semua dibantu asisten Wulan. Jangan lihat dia masih muda. Sudah, Ma. Kalau lanjut, telingaku jadi lecet. Kami duluan ya. Tuan Ardi, Nona Laras, silakan naik. Waduh, itu Rolls Royce edisi terbatas. Ardi kaya raya ya. Selamat datang, Tuan Muda Nona Laras. Kak Ulan, kok kakak menyambut kami sendiri? Mulai hari ini, Anda adalah Direktur Utama Pengganti Utama Grup. Kalau bukan karena takut Anda malu, pasti saya panggil semua petinggi perusahaan untuk menyambut Anda. Makasih. Baiklah, mari masuk. Semuanya sudah menunggu. Ini, di sini. Kalian dengar nggak? Hari ini Direktur Utama akan serahkan perusahaan kepada cucunya. Bukankah aku dengar bocah itu masih kuliah di Universitas Nusantara? Meskipun nilainya bagus, tapi dia nggak punya pengalaman. Orang seperti itu, gimana bisa memimpin utama grup kita? Utama Grup, intinya itu kan perusahaan keluarga Rizky. Orang lain mau serahkan, apa urusanmu? Pokoknya, kalau direktur utama lama, aku nurut. Tapi kalau diganti sama bocah imusan, jangan salahkan aku kalau melawannya. Sepertinya hari pertama ini akan jadi pertarungan sengit. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Direktur Utama segera tiba. Tadi aku agak gugup. Gugup kenapa? Mereka ini semua bawahan kakek. Utama Grup itu milik keluarga Rizky. Ini rumah kita. Ngapain gugup? Ardi, kamu gak gugup sama sekali. Aku gugup kenapa?
Lalu kenapa kakimu gemetar? Direktur utama datang! Saya datang. Kakek datang. Duduklah. Sudah lengkap? Mulai. Utama, rapat hari ini khusus untuk cucu kakekmu, ya kan? Dia Surya Pratama, Wakil Direktur Utama, salah satu pemegang saham, juga musuh lama kakekmu. Pak Surya, terima kasih sudah memperhatikanku. Bagus. Rapat hari ini untuk cucu saya. Bukanlah rapat pemersatu, melainkan rapat serah terima saya dengan Ardi kecil. Direktur Utama, sejauh saya tahu, Tuan Muda belum lulus kuliah kan? Anda begitu gegabah menyerahkan perusahaan padanya. Apa ini tidak bertanggung jawab? Henry Saputra. Daripada dia seorang anggota Dewan Utama Grup, lebih tepatnya dia antek Surya Pratama. Menurut Wulan, yang sebenarnya bisa melawan kakek, yang harus kuwaspadai adalah Surya Pratama. Orang seperti Hendra Saputra, kalau tak ada yang mendukungnya, akan bisa apa-apa. Apa maksud Anda, Pak Hendra? Direktur Utama, jangan salah paham. Saya juga memikirkan kelangsungan grup. Lagi pula, di seluruh grup ada banyak orang yang harus makan. Anda mau menyerahkan kuasa dan melatih Tuan Muda, saya paham. Tapi dalam situasi seperti ini, menurut saya pribadi, sebaiknya mencari orang senior berpengalaman untuk memimpin grup. Sepertinya kalimat terakhirmu itulah yang sebenarnya mau kamu katakan. Direktur Utama, bukan saya mau mengadu domba antara pimpinan dan Anda. Intinya, Anda ini main-main dengan seluruh perusahaan. Seorang mahasiswa yang belum lulus, Anda beri biaya puluhan miliar atau ratusan miliar untuk main-main buka perusahaan kecil. Itu saya paham. Tapi Utama Group, lagi pula nilainya triliunan. Itu raksasa. Anda serahkan pada anak muda yang belum matang. Apa dia bisa mengatasinya? Manajemennya bagus atau tidak? Bukan kamu yang putuskan. Direktur Utama, bagaimana kalau kita dengar dulu pendapat semua orang? Direktur Utama, menurut saya, pendapat Direktur Hendra juga ada benarnya. Benar, Direktur Utama. Anda tidak bisa bertindak sendiri. Direktur Utama, pikirkan lagi. Sepertinya kalian semua lupa satu hal. Utama Grup ini saya bangun sendiri. Ini perusahaan keluarga Rizky. Jadi, secara kasar, kalaupun saya bertindak sendiri, apa yang bisa kalian lakukan? Keputusan, apa kalian punya hak ikut campur? Aduh, Utama, kamu baru pulang dari luar negeri. Bukankah di sana demokrasi yang populer? Baru pulang, langsung berbuat otoriter. Nggak baik kan? Diam kamu! Kamu. Saya dulu sopan pada kalian. Karena apa yang kalian mau bukanlah yang saya pedulikan. Tapi Arbi kecil mewarisi Utama Group harus terjadi. Saya bukan datang untuk berunding, tapi untuk memberitahu. Saya bawa dia ini agar kalian kenal pos baru. Biar nanti kalau bertemu, kalian tahu harus panggil apa. Kaulan, kakeknya biasanya begitu nekat juga melawan belasan orang sendirian. Mungkin karena kamu. Aku belum pernah lihat Pak Bos sebesar ini. Si tua Bangka ini kenapa ya? Kenapa dulu gak pernah dia marah sebesar ini? Utama, kenapa marah sebesar ini? Ini cuma salah paham. Semuanya demi kebaikan grup. Lagi pula si Tuan Muda memang tidak memberikan kontribusi apapun untuk grup. Di grup ini ada banyak orang. Kalau begitu mudah kamu menjadikannya direktur utama ad interim, pasti semua orang tidak terima. Pak Surya. Tuan Muda, jangan asal bicara. Pak Bos akan menolongmu hari ini. Bagaimana kalau aku bisa berkontribusi untukku? Kalau begitu, aku mau lihat apa kontribusi Tuan Muda. Tripleksa nilai grup dalam 3 bulan. Kontribusi ini bagaimana menurut Pak Surya?
Ardi. Gawat. Ardi. Aku nggak salah dengar. Dia bilang mau nilai pasar grup kita berlipat ganda. Anak muda ini terlalu gegabah. Dia nggak tahu apa yang dikatakan. Berani-beraninya bicara begitu. Benar-benar anak muda nggak tahu takut. Tuan muda, kamu pikir kita main-main? Nilai pasar utama grup triliunan. Dan dalam waktu 3 bulan, kamu mau membuatnya Kamu bercanda ya? Kakek, tenang saja. Aku tahu batasanku. Wakil Direktur Surya, karena Anda ragu, kalau begitu, di depan semua petinggi perusahaan, kita buat taruhan. Bagaimana? Boleh. Kamu mau bertaruh apa? Aku tahu. Saat kakek mendirikan grup ini, dia pernah membagikan 30% saham. 30% saham ini, selain dari investor kecil dan dewan lainnya, Wakil Direktur Surya, Anda memiliki 12%. Kalau dalam 3 bulan, aku bisa gandakan nilai pasar grup, Pak Surya, Anda serahkan 12% saham Anda untukku, gratis. Bagaimana? Menarik. Bertaruh denganmu. Tidak, Anda akan setuju. Kalau aku gagal, aku serahkan kendali grup ini. Apa? Dia gila? Taruhan ini mustahil. Sebenarnya dia mau apa? Alhamdulillah, Ardi. Semua sudah dengar ya? Aku tak memaksanya. Itu kan kamu sendiri yang bilang. Kalau begitu, Wakil Direktur Surya, Anda setuju? Tuan muda, karena kamu rela memberiku uang, mana mungkin aku menolaknya. Tapi, aku khawatir janjimu tidak ditepati. Direktur Utama, bagaimana? Selama ini, aku bersalah pada Ardi dan ibunya. Kalaupun kali ini aku hancur, aku akan selalu bersamanya sampai akhir. Waktunya 3 bulan. Seharusnya bisa lihat akhir ceritanya. Keinginan Ardi adalah keinginanku. Pengawal, bawakan kontraknya. Ardi, kapan kamu siapkan kontraknya? Sudah siap sebelum datang. Pak Surya, karena tidak ada masalah lagi, tanda tangani saja kontraknya depan semua petinggi. Bisa jadi saksi. Anak ini ternyata sudah menyiapkan kontraknya. Apa? Hari ini ada banyak petinggi perusahaan. Dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Aku tak percaya dia bisa dalam waktu 3 bulan membuat aset utama grup berlipat ganda. Ini kan perusahaan triliunan. Bahkan Utama Rizky waktu muda pun tak bisa. Apalagi anak muda seperti dia. Aku taruhan. Tuan Muda, kamu terlalu gegabah hari ini. Membuat Utama Group nilainya berlipat ganda dalam 3 bulan. Itu mustahil. Anda tahu, bahkan Pak Bos pun berjuang puluhan tahun untuk membawa Utama Group ke posisi sekarang. Dan kamu cuma butuh 3 bulan. Gimana? Ardi, saya ceritakan rencanamu, biar kakek bantu analisis. Kakek, bukan. Saya tidak mau kasih tahu. Tapi sekarang belum waktunya. Tapi saya bisa kasih tahu. Rencana ini sudah lama saya siapkan. Sama sekali bukan keputusan gegabah. Kamu ini, jangan membuat kakek penasaran. Bukan kakek tidak percaya kamu, tapi masalah ini terlalu besar. Kamu harus beri kakek sedikit gambaran. Kakek, saya tahu kakek khawatir. Tapi pikirkan saja. Nilai utama grup sekarang, meskipun sudah sangat tinggi, tapi model bisnis kita relatif masih tradisional, kurang terobosan dan inovasi. Dan sekarang, saya melihat kesempatan besar. Kesempatan untuk Utama Group untuk kembali di puncak. Kesempatan apa? Pasan masa depan adalah milik teknologi dan inovasi. Dari data internal dan analisis eksternal, saya temukan strategi kita di energi terbarukan dan kecerdasan buatan tertinggal jauh dari pesaing. Jika kita bisa ambil alih kedua sektor ini, nilai berlipat ganda dalam 3 bulan bukanlah mimpi buruk. Ardi, wawasanmu memang lebih jauh dari generasi kakek. Energi terbarukan dan AI butuh investasi besar, risiko. Apa kamu yakin? Kakek,
Saya sudah siapkan rencana dan evaluasi risiko. Asal dana tersedia, saya yakin 3 bulan bisa capai target. Baik. Kakek percaya kamu. Butuh apapun, bilang saja. Butuh tanah. Tanah yang sangat banyak. Modal awal kita, tapi juga langkah pertama kita ke masa depan. Pak Surya untung besar sekali. Tak kusangka juga si bocah itu malah memberiku hadiah sebesar ini. Pak Surya, kulihat bocah itu sudah menyiapkan kontraknya. Jangan-jangan ada jebakan. Kalau dia benar-benar bisa dalam 3 bulan membuat nilai utama grup berlipat ganda, Itu mustahil. Nilai utama grup itu triliunan. Kalaupun ada kebijakan negara, nggak bisa asal berlipat ganda. Apalagi bocah itu cuma punya 3 bulan. Hendra, benar. Jangan khawatir yang nggak perlu. 3 bulan lagi si bocah itu kalah. 10% saham utama grup di tangan utama Rizky. Semua jadi milikku. Nanti akan kuusir kakek dan cucunya. Kalau si bocah Ardi itu nggak tahu diri, jangan salahkan aku kejam. Lu ayahnya di grup ini saat baru mulai menonjol. Juga aku yang kalau terpaksa, aku akan buat Ardi seperti ayahnya. Lenyap selamanya. Ardi, apa kamu sudah punya rencana? Masalah ini terlalu besar. Kalau kalah, usaha seumur hidup kakekmu akan sia-sia. Kok kamu juga nggak percaya aku? Aku percaya kamu, tapi risikonya terlalu besar. Kamu yakin banget? Waktunya sudah tak banyak. Mana mungkin aku membuatnya kecewa. Tapi sebenarnya kamu mau ngapain? Taruhannya sudah dekat. Kamu malah minta banyak uang dari kakek. Menurut Kak Ulan, kamu hampir habiskan semua uang pribadi kakek. Laras, bisa bantu aku? Bantuan apa? Gampang aja, minta ayahmu sebar kabar kalau grup kita mau masuk ke energi terbarukan dan AI. Bukannya belum mulai? Kalau sebar sekarang, apa nggak terlalu dini? Aku punya rencana. Halo, Pak. Ardi, jangan macam-macam. Sekarang bukan waktunya bercanda. Halo, Pak. Ardi minta ayah sebar kabar kalau utama grup mau masuk ke energi terbarukan dan AI. Iya, begitu. Ayah ikuti saja kata Ardi. Ardi, jangan macam-macam. Laras, kapan aku pernah bercanda sama kamu? Kamu mau ngapain sih? Aku cuma mau bilang, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Kamu serius? Ardi, jangan gitu. Nanti dilihat orang. Biar saja dilihat. Aku malah mau semua orang tahu kalau kamu milikku. Dasar nakal, Ardi. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja, berdua denganmu 3 hari 3 malam. Jangan bercanda. Ayo. Kemana? Ke hotel. Pak Surya, laporan dari orang kita, Ardi Putra, sedang merencanakan di bidang energi baru dan AI. Sepertinya sudah punya rencana terperinci. Energi baru dan AI? Anak ini naif sekali. Dia pikir dengan memasuki bidang baru, dia bisa membalikkan keadaan. Segera beli semua aset energi baru dan AI di pasaran. Nanti saat dia mau membeli, jual mahal padanya. Baik. Ada satu hal lagi. Ardi Putra beberapa hari ini selalu bersama Larasati di hotel, tidak keluar. Wanita adalah kuburan pahlawan. Dasar mahasiswa polos. Masih mau dalam 3 bulan membuat nilai pasarnya berlipat. Benar-benar mimpi di siang bolong. Karena dia naif sekali, akan kuberi dia pelajaran. Segera lakukan 2 hal ini. Yang pertama,
Direktur utamanya sudah diganti. Seberkan kabar ini. Semakin banyak orang tahu, semakin baik. Bilang saja, direktur utama grup sekarang adalah seorang anak muda. Yang kedua, jual sebagian saham utama grup yang saya pegang. Akan saya tekan harga saham utama grup. Pergi. Baik, saya laksanakan sekarang. Tunggu saham utama grup jatuh ke terendah. Lalu ku ambil kembali dengan harga terendah. Nanti utama grup akan jadi milikku. Ardi Putra, kamu masih polos. Biar kamu tahu apa itu. Bisnis itu perang. Kamu sudah kerja berhari-hari. Istirahatlah. Makasih, Laras kecil. Tapi waktu kita sangat terbatas. Aku harus segera selesaikan rencana-rencana ini. Tapi kesehatanmu itu penting. Aku juga merasa Surya Pratama sedang merencanakan sesuatu. Dia pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja. Tenang saja. Aku sudah duga dia akan bergerak. Makin sombong dia, makin mudah dia berbuat salah. Jadi, kamu sengaja menyebarkan kabar itu? Benar. Aku sengaja membuatnya berpikir aku terjerumus dalam gairahmu dan tak bisa lepas. Sebenarnya aku sudah lama merencanakannya. Menunggu dia masuk ke perangkapku. Ardi, kamu hebat banget. Mau lihat yang lebih hebat? Apa? Sanakal. Sepertinya hari ini aku jadi raja yang licik. Untuk memanjakan diriku. Pak Bos, saham utama grup tiba-tiba anjlok. Surya Pratama sedang menjual sahamnya besar-besaran. Keadaan ini tidak baik. Surya Pratama menjual sahamnya. Sepertinya Ardi Putra sudah mulai bertindak. Maksud Bapak, ini rencana Adi Putra? Benar. Aku tidak salah menilai. Dia sedang memancing Surya Pratama untuk terjerumus. Pantas saja Adi Putra diam beberapa hari ini. Ternyata dia menunggu Surya Pratama terjerumus. Beritahu konsorsium internasional kita. Saham yang dijual Surya Pratama, beli semua. Jangan biarkan dia berhasil. Baik, saya laksanakan sekarang. Anak ini bahkan menipu saya. Katanya investasi energi baru, semua itu cuma tipuan. Tas saja cucu utama Rizky. Memang keturunan saya. Ardi, ada kabar dari kakekmu? Tenang saja, kakek sudah terima sinalku. Dengan caranya, Surya Pratama pasti akan jatuh besar kali ini. Sinyal? Maksudmu utama grup? Sinyal sahamnya anjlok? Benar, aku sengaja membuat Surya Pratama mengira aku terjerumus cinta. Biar dia lengah. Dia pun terjerumus, mulai menjual sahamnya. Asal kakek mulai membeli, kita bisa langsung membalikan keadaan. Ardi, kamu hebat banget. Bahkan si licik seperti Surya Pratama bisa kamu mainkan. Ini juga berkat kerjasama kamu. Tanpa kamu selalu bersamaku, ya tak akan gampang tertipu. Aku cuma melakukan kewajibanku. Setelah rugi besar, Surya Pratama pasti akan tenang untuk sementara. Dan kita lanjutkan saja hal yang kita suka. Aduh, jangan. Aku capek banget. Kamu gak berhenti dari semalam. Pinggangku masih sakit. Hanya ada sapi yang lelah. Tak ada ladang yang rusak. Benar saja. Sesuai dugaan. Ardi Putra itu cuma anak bau kencur. Harga sahamnya saja tak bisa diatur.
Lanjutkan jual semua. Akan kubuat harga saham utama grup jatuh ke dasar. Lalu akan kubeli lagi dengan harga murah. Pak Surya, kalau kita jual sekarang, risikonya sangat besar. Takut apa? Lanjutkan, sebarkan berita negatif utama grup. Nanti akan kubeli semua kembali. Lakukan perintahku. Baik. Ardi, kamu masih terlalu muda. Biar kamu tahu apa itu pengalaman. Kok sahamnya stabil? Cari tahu siapa yang beli sahamku. Cepat. Itu konsorsium internasional. Mereka membeli saham kita banyak. Apa? Konsorsium internasional? Kenapa mereka tiba-tiba turun tangan? Pak Surya, terus gimana? Saham yang kita jual sudah mereka habisi. Kalau begini terus, kita akan kalah kendali sepenuhnya. Cepat, hentikan sekarang. Hentikan penjualan. Jangan biarkan mereka beli lagi. Tapi sudah terlambat. Saham kita sudah kebanyakan direbut. Tinggal 5%. Apa? Habislah. Aku kena jebakannya. Utama Rizky, kau sudah menjebakku. Pak Surya, apa kita terlalu meremehkan Ardi Putra ini? Strategi sehebat ini pasti bukan Ardi Putra, si bocah ini yang pikirkan. Pasti si tua bangka Utama Rizky. Selama dia masih ada, aku tak akan tenang. Aku tak rela. Aku tak bisa kalah begini. Lihat grafiknya. Aduh, anak ini. Dia sungguh tak mengecewakan. Dia lebih pintar dari dugaan. Masih muda, hebat. Iya, Pak. Ardi pintar dari kecil. Sekarang ada bimbingan ayah lagi. Tentu dia bisa memimpin Utama Group. Anak ini sangat mampu. Aku jadi lega. Utama Group di tangannya. Pasti akan berkembang lebih baik. Pak, ayah jangan khawatir. Sekarang ada Ardi urus grupnya. Ayah cukup istirahat dan pulih. Baik, ayah nurut. Anak Ardi ini sangat hebat. Aku sungguh senang sekali. Aku, Utama Rizky, akhirnya punya penerus. Pak, ayah kena... Pak, jangan buat aku takut. Halo, 111. Di sini ada yang batuk darah. Situasinya kritis. Tolong cepat ke sini. Pak, ayah tahan sebentar. Ambulansnya sebentar lagi sampai. Ayah, minum lagi. Kata doktor, ayah perlu banyak nutrisi. Ina, kamu yang masak ya? Aku masak berjam-jam. Syukurlah ayah suka. Seumur hidupku punya anak setia seperti kamu. Sudah cukup. Ayah jangan begitu. Ayah pasti akan sembuh. Aku tahu kondisi badanku. Kata doktor, pengobatan terbaik pun paling lama hanya bertambah. Cukup. Tapi sebelum aku pergi, ada 2 hal yang belum selesai. 2 hal? Apa itu? Pertama, ku harus melihat sendiri Ardi kecil menguasai Utama Group dengan lancar. Menyerahkan bisnis keluarga ke tangannya. Kedua, aku harus lidiki kematian Fajar Putra. Memberinya keadilan. Ayah, jangan terlalu memaksakan diri. Biar aku dan Ardi yang urus. Ayah, istirahat saja. Jangan khawatirkan ini. Kamu tahu, yang paling aku khawatirkan adalah kalian. Ardi memang pintar, tapi dia masih muda. Dia butuh. Kematian ayahnya selama ini selalu menjadi beban hatiku. Aku harus lidiki sendiri. Ayah, jangan begitu. Ayah pasti akan sembuh. Kita masih harus bersama bertahun-tahun lagi.
Lahir, tua, sakit, mati. Itu wajar. Tapi sebelum aku harus selesaikan dua hal ini. Kalau tidak, aku takkan tenang. Ayah, aku tak rela ayah pergi. Jangan pergi. Jangan nangis. Ayah janji. Ayah pasti hari itu. Sudah. Aku agak lelah. Mau tidur sebentar. Baik, ayah istirahat dulu. Bu, bagaimana keadaan kakek? Dia sedang istirahat. Kata dokter, kondisinya stabil untuk sementara. Tapi hanya bisa bertahan dengan alat bantu napas. Lagi pula, umurnya paling lama hanya bertambah setahun. Ini salahku. Bukan karena aku, kakek tak akan sekeras ini. Enggak, bukan salahmu. Kakekmu memang begitu. Demi keluarga, demi kalian, dia rela berkorban apapun. Tapi, Bu, aku pasti akan wujudkan keinginan kakek. Menguasai Utama Group dengan lancar, dan selidiki kematian ayah. Memberi kakek keadilan. Anak baik. Harus lakukan. Jangan kecewakan kakek. Aku akan. Berita terbaru, mantan Direktur Utama Group, Utama Rizky, meninggal dunia, usia 68 tahun. Kematiannya akan berdampak besar pada masa depan Utama Group. Kakek meninggal? Bisa. Kakek. Oh, kakek pura-pura. Kakek mau pakai cara ini untuk memancing musuh yang bersembunyi. Wulan, segera blokir kabar ini. Jangan biarkan siapapun tahu reaksi internal kita. Sekaligus, awasi gerakan Surya Pratama. Jika ada yang aneh, langsung lapor saya. Baik, paham. Utama Rizky si tua bangka itu mati. Ini pertolongan dari langit. Penopang terbesarmu sudah tumbang. Cuma kau bocah bodoh. Kita lihat saja kau bisa bertahan berapa lama. Kali ini pasti akan kubuat kau hancur. Takkan pernah bangkit lagi. Pak Surya, ada perlu apa? Saya orangnya tidak suka berbelit-belit. Kita bicara langsung saja. Saya tahu keluarga Wijaya tak suka Ardi. Sekarang Utama Rizky sudah mati. Ardi terisolasi. Ini kesempatan kita. Aku mau dia mati. Kenapa kamu pikir aku akan membantumu? Ini cek 300 miliar. Kalau kamu setuju, semua uangnya milikmu. Selain itu, setelah berhasil, saham akan kubagikan untukmu. 300 miliar. Memang sangat menggoda. Baik, aku setuju. Aku punya syarat. Setelah berhasil, aku mau 5% saham Utama Group. Memang orangnya tegas. Deal. Ardi, kali ini pasti akan kubuat kau membayar mahar. Pak Adi, baru dapat kabar. Surya Pratama mulai besar-besaran menjual sahamnya dari perusahaan energi terbarukan dan AI. Akhirnya dia menyerah. Ardi, Surya Pratama beli saham mahal-mahal. Kenapa tiba-tiba dijual? Perusahaan yang Surya investasikan, dia kira Utama Group akan ambil alih. Tapi kita diam saja. Biarannya terlalu tinggi, sekarang dia terpaksa jual rugi. Tapi Utama Group, bukankah kita tidak berniat berinvestasi di energi terbarukan dan AI? Siapa bilang tidak? Sekarang inilah saatnya.
Oh, begitu. Ternyata Pak Ardi hanya pura-pura. Ternyata untuk menjadikan Surya Pratama kambing hitam. Perang itu penuh tipuan. Tipuan dan kebenaran adalah strategi perang. Ardi, kamu memang licik sekali. Aduh, kata itu kurang tepat ya. Sangat tepat kok. Laras, segera atur orang. Beli semua saham yang dijual Surya Pratama. Ingat, cepat. Jangan beri dia kesempatan untuk bangkit. Baik, akan segera kuatur. Ikan sudah kena pancing. Ardi, ini ada apa? Para pemegang saham, hari ini saya kumpulkan kalian semua karena ada kabar penting yang akan saya sampaikan. Utama Rizky Ardi Putra juga tewas dalam sebuah kecelakaan. Ardi Putra meninggal? Kok bisa? Utama Rizky baru meninggal. Ardi Putra juga tewas. Sebenarnya ada apa ini? Utama Grup sekarang tanpa pemimpin. Kita harus bagaimana? Iya, benar. Diam. Sekarang bukan waktunya panik. Sebagai pemegang saham Utama Group, saya berhak dan wajib mengambil alih kendali perusahaan dan memimpin kita keluar dari krisis ini. Surya, apa hakmu mengambil alih perusahaan? Sahammu cuma 5%. Kamu tak berhak menguasai Utama Group. Benar. Kontrol Utama Group tak boleh diberikan padamu. Semuanya, kalian harus berpikir baik-baik. Utama, Rizky dan Ardi meninggal. Hanya aku yang bisa memimpin Utama Group keluar. Siapapun yang masih nekat melawanku, tanggung jawab sendiri. Karena tak ada yang menentang, mulai sekarang, aku penguasa Utama Group. Penguasa dengan 5% saham? Surya, kamu terlalu percaya diri. Adi, bukannya kamu... Sebenarnya ada apa ini? Ardi, kok kamu masih hidup? Surya, kamu terlalu naif. Kamu pikir dengan cara sejelek ini bisa menguasai Utama Group? Bukannya kamu kecelakaan? Bukannya kamu sudah mati? Kamu sungguh pikir bisa pakai cara sejelek ini untuk... Begitu kakekku meninggal, aku tahu kamu pasti langsung bertindak. Jadi, aku cari pengganti. Untuk menggantiku, bepergian. Tak kusangka, kamu memang tertipu. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Oh ya? Kalau gitu, jelaskan. Kenapa begitu kabar kematianku tersebar, kamu langsung mau kuasai grup ini? Jangan ngawur, bocah. Kamu punya bukti? Bukti? Tentu saja ada. Kok kamu di sini? Maaf Pak Surya, kami tertipu. Mereka sudah lama bersiap. Surya, sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Kalaupun begitu, lalu kenapa? Cuma karena omongan kalian berani-beraninya mau menjatuhkanku. Utama Rizky. Kok kamu di sini? Bukannya kamu... Seharusnya aku sudah mati kan? Iya kan Surya? Maafkan aku. Demi kuasai Utama Group, kamu sungguh berusaha keras. Kamu bahkan menggunakan cara sekejam ini, bahkan rela berbuat kejahatan. Utama Rizky, jangan asal menuduh. Apa kamu punya bukti? Tentu saja ada. Selama ini, demi mencari tahu sebab kematian ayah Ardi Fajar Putra, ku memang sudah punya beberapa. Dulu, demi kuasai Utama Group, kamu menggunakan cara yang sama untuk membunuh Fajar Putra. Aku terpaksa. Mi melindungi Indah dan anaknya. Ku terpaksa pisah dari mereka. Sekarang buktinya sudah ada. Kamu takkan punya kesempatan lagi untuk membantah. Utama Rizky, jangan senang dulu.
Kamu pikir aku kalah? Aku takkan kalah. Kamu pikir setelah kamu mati, si payah ini bisa memimpin Utama Group? Mimpi saja. Dengar ya, hanya aku yang bisa membawa Utama Group ke puncak kemuliaan dan membuatnya makin besar. Kalaupun aku masuk penjara, aku masih punya anak. Anakku tetap akan menguasai Utama. Kenapa tertawa? Kamu tertawa apa? Surya, kamu takkan pernah menyangka akhirnya kamu kalah di tangan cucuku. Kamu bilang apa? Cumu? Apa maksudmu? Semua rencana untuk melawanmu, semua itu ide cucuku. Saham 5% milikmu sudah dibekukan. Investasimu di luar sana, perusahaan energi baru dan AI itu hanya jadi persembahan untuk Utama Group. Sekarang, lebih baik kamu pikirkan anakmu. Utang bank ratusan miliar itu, bagaimana cara membayarnya? Surya, ini karmamu. Kamu tak segan-segan demi kuasai Utama Group. Sekarang kebenarannya terungkap. Kamu tak bisa kabur lagi. Kalian bohong. Ini nggak nyata. Nggak percaya. Nggak percaya! Surya, kamu kalah. Aku nggak boleh kalah. Aku nggak mungkin kalah. Kok aku bisa kalah? Surya Pratama, kau diduga melakukan pembunuhan, penipuan bisnis, dan kejahatan lain. Bawa dia. Pak Polisi, aku yang menguasai Utama Group. Kalian salah tangkap orang. Salah orang. Kalian tidak boleh begini padaku. Jangan begini padaku. Adi, mohon lepaskan aku. Aku dipaksa olehnya. Aku sungguh tak mau mencelakai kalian. Tunggu saja hukum memutuskan. Ardi, sialan kau! Fajar. Akhirnya ku balas dendammu. Toge, bos, Toge! Pak Direktur, kenapa? Pak Direktur! Siapa panggil ambulans? Kakek. Semua ada. Bagus. Ayah, jangan bicara lagi. Istirahatlah. Ada yang harus kakek katakan. Ardi. Ya. Dulu kakek tak bisa menjagamu baik-baik. Kakek sangat bersalah. Lihatmu sehebat ini. Kakek juga bahagia. Sekarang grup ini di tanganmu. Kakek lega. Jangan begitu. Kakek pasti akan sembuh. Aku masih menunggu bimbingan kakek. Kamu sudah sangat hebat. Usahaku ada penerusnya. Terima kasih menemani Ardi. Depan sayangilah satu sama lain. Salurkan satu sama lain. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan... Bulan, mu ikut kakek sejak umur 5. Seperti cucu kandung kakek. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Kakek mohon, di masa depan bantu Ardi, biar kapal utama grup ini berlayar dengan stabil. Baik, Pak Bos. Indah, sang ayah paling bersalah. Itu kamu, waktu kamu paling susah, ya tak ada di sisi. Kamu menderita. Disakiti di kehidupan selanjutnya, ia akan membalasmu.
Ayah, jangan begitu. Ayah adalah orang yang paling kuagungkan. Aku tak pernah menyalahkan ayah. Meskipun ayah tak bisa menjaga kalian, tapi semua kalian hidup dengan baik. Aku, Utama Rizky, merasa puas. Fajar, untuk ayah banyak berbuat salah, membunuh orang. Lah ayah. Ayah datang minta maaf. Fajar, ayah datang. Ayah, kakek, bos. Ayah. Ardi, pemakaman kakek sudah selesai. Selanjutnya, apa rencanamu? Keinginan kakek saat hidup adalah aku ambil alih Utama Group. Aku pasti akan terus memimpin Utama Group, membuatnya semakin kuat. Tenang saja. Apapun keputusanmu, aku akan selalu bersamamu. Kita berusaha bersama. Laras, makasih. Kamu di sisiku, aku tak takut apapun.